sekilas perjalanan karir Anda dari mulai asisten dosen ketika itu sampai kemudian sekarang Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya ingin tanya masing-masing latar belakang. Anda sempat advokat, bekerja pada kantor pengacara lain sampai kemudian membuat kantor sendiri. Menjadi hakim berhadapan dengan teman-teman sesama advokat, seberapa itu mengganggu atau seberapa itu membuat Anda terkadang merasa tidak enak dengan mantan bos, mantan anak buah, teman dekat ketika harus mengadili perkaranya? Iya, saya pikir itu justru memudahkan saya untuk mengatur jalannya sidang dengan baik, karena sudah saling tahu. Justru menjadi advantage begitu ya? Advantage bagi saya. Mereka sudah kenal saya sudah kenal mereka. Tentu mereka sudah saling tahu, sudah saling mengerti begitu. Tidak pernah ada situasi di mana kemudian Anda merasa sungkan dan sebagainya? Tidak pernah. Saya biasa saja, karena saya posisinya pada saat ini, pada saat saya menyidangkan perkara, saya hakim konstitusi. Pak Kaligis pernah menjadi bos saya, tapi waktu menjadi pengacara biasa saja menjadi pihak, dan dia panggil saya dengan Yang Mulia. Dan itu memang prosedur persidangan. Jadi bagi saya biasa saja. Tidak ada yang pernah mengambil kesempatan karena dulu pernah kenal dekat dan sampai sekarang masih berteman akrab misalnya dengan Ketua Mahkamah Konstitusi? Sepanjang pengalaman saya tidak ada. Mereka sangat mengerti posisi saya. Saya tahu kawan-kawan dekat saya banyak. Para advokat ini banyak kawan-kawan dekat saya. Dalam Pilpres rata-rata dari para pihak itu masih kawan-kawan dekat saya pada saat pengacara. Baik pemohon maupun termohon? Pemohon, termohon, dan pihak terkait. Rata-rata kawan. Mereka satupun ini jujur, selama saya menjadi hakim tidak pernah satupun yang datang berusaha mendekati saya. Tidak ada yang berani? Mungkin juga tidak ada yang berani, tapi mungkin juga mereka tahu posisi saya. Jadi memang sengaja mengambil jarak. Saya pun mengambil jarak begitu. Bagaimana pengalaman Anda sebagai politisi, anggota DPR? Apa penyesuaian terberat yang harus Anda lakukan dari dulunya anggota parlemen dan sekarang menjadi hakim konstitusi? Penyesuaian yang terberat itu adalah mengubah cara bergaul. Menjadi hakim itu berada di sebuah tempat yang harusnya sepi. Tidak boleh banyak bergaul dengan orang. Karena banyak bergaul dengan orang bisa menimbulkan banyak fitnah. Kita lagi bicara-bicara di foto, 3 bulan yang kemudian kawan kita itu mengajukan perkara di sini, suatu saat ditunjukkan nih dia foto sama dia, pasti dia kong-kalingkong. Jadi itu menimbulkan fitnah, itu saya hindari. Karena itu saya kurangi banyak kemana-mana. Undangan-undangan, acara sosial, keluarga itu pun Anda kurangi? Kalau keluarga tidak saya kurangi, karena itu penting. Tapi acara bertemu dengan teman-teman, ngumpul-ngumpul, itu saya hindari. Kalau selama jadi politisi justru itu yang dicari. Karena semakin banyak kawan, itu semakin baik bagi politisi. Kemudian yang kedua, waktu jadi politisi, saya mencari media untuk berbicara. Saya mencari wartawan untuk bicara. Tapi waktu menjadi hakim, dikejar wartawan pun saya pelit untuk bicara. Pelit untuk bicara. Itu merubah sikap. Karena anggota parlemen berbicara begitu ya. Harus banyak bicara. Anda harus banyak bicara. Kalau hakim tidak boleh banyak bicara. Tidak boleh banyak bicara. Pernah tidak Anda berada dalam posisi mengadili produk undang-undang yang Anda buat sendiri bersama dengan teman-teman legislator lainnya tentunya? Ada beberapa. Jadi Anda mengadili undang-undang yang Anda buat. Anda batalkan? Iya. Anda batalkan? Seingat saya ada. Ada juga yang saya batalkan, tidak keseluruhan tapi dalam di bagian-bagian tertentu dari undang-undang itu, karena memang begini. Ternyata memang kadang apa yang kita pikirkan pada saat merumuskan undang-undang itu belum tentu applicable dalam tingkat pelaksanaannya. Ketika kita menemukan masalah dalam tingkat pelaksanaan, maka kita harus koreksi. Jadi tidak selalu yang dipikirkan itu ideal, sudah bagus, tapi belum tentu dalam pelaksanaan itu bisa pas gitu, bisa memenuhi rasa keadilan atau bisa memenuhi unsur kepastian hukum. Pada saat praktek itulah kita menemukan ada masalah, dan ketika menemukan ada masalah, terpaksa produk saya sendiri saya harus perbaiki. Harus diperbaiki, harus dikasih tepuk tangan itu kalau berani untuk memperbaiki produk yang dibuat sendiri. Yang jelas
Anda tadi Anda katakan tidak pernah terbayangkan menjadi hakim sesungguhnya. Betul. Profesi ini jauh dari cita-cita Anda ketika kecil menjadi hakim. Jauh dari cita-cita saya, betul. Saya semula hanya ingin menjadi guru, menjadi dosen. Karena itu ketika saya tamat, selesai ujian skripsi begitu, wisuda, saya langsung ngajar di fakultas tempat saya sekolah begitu, dan di beberapa fakultas di Makassar. Ada beberapa universitas di Makassar, 3 universitas saya mengajar. Dan memang ketika itu ya memang cita-citanya menjadi dosen. Memang cita-citanya menjadi dosen. Kita ingin tahu bagaimana Hamdan Zulfa ketika masih mahasiswa. Karena itu Pak Hamdan, malam ini Mata Najwa menghadirkan mantan dosen Anda, Pak Said Nizar, yang dulu merupakan dosen pembimbing Hamdan Zulfa. Wah, ini luar biasa. Selamat malam, Pak Said Nizar. Ini datang jauh-jauh dari Makassar, dari Universitas Hasanuddin. Terima kasih sudah hadir, Pak Said. Kapan terakhir kali bertemu dengan Pak Hamdan? Boleh tolong mic-nya? Datang dari Makassar, Pak Said. Iya, Bu. Terima kasih sudah hadir, sudah mau diculik Mata Najwa untuk hadir dan bercerita tentang Hamdan Zulfa. Jadi yang saya dengar, dan saya mau konfirmasi ke Anda, sesungguhnya yang menyuruh Hamdan Zulfa Ketua MK ini untuk datang ke Jakarta itu Anda, betul tidak itu? Iya, betul itu. Karena ada kebiasaan saya waktu di UNAS, yaitu mahasiswa dan sudah selesai studi suka ngobrol dengan saya berikan pandangan-pandangan bagaimana cara untuk bisa turut beraktivitas di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Jadi saya berikan pandangan-pandangan, Pak Hamdan, lebih baik yuk ke Jakarta aja. Lalu dia tanya saya, kerja apa gitu. Saya bilang, yuk masuk jadi lawyer aja. Jadi lawyer? Jadi lawyer. Terus saya katakan, nanti kalau jadi lawyer sebentar you bisa juga buka law firm. Nanti kalau you buka law firm, saya ikut gitu. Jadi rencananya sebetulnya mau ikut. Jadi rencananya begitu. Saya biaskan macam-macam bahwa you juga bisa jadi negarawan. Dan satu hal yang lebih menguntungkan lagi, saya katakan bahwa di kita di Makassar itu di Fakultas Hukum, kebetulan saya ketua jurusan Hukum Internasional. Ada kebiasaan kita mengajar hukum internasional dan sekaligus mengajar politik internasional. Sebab ada satu keyakinan bahwa if you study international law without study international politics, then you just get a half picture of international law. Jadi akhirnya kita combine gitu. Jadi saya katakan sama Hamdan, kalau you di sana you bisa berperan lebih positif lagi, karena sekaligus you bisa menjadi negarawan yang bagus karena you harus menguasai isu nasional dan sama baiknya dengan isu internasional. Ini yang bicara karena dosen hukum internasional. Pak Hamdan, apa memori Anda terkuat terhadap dosen pembimbing Anda ini? Ada 2 yang luar biasa. Iya. Yang pertama, Pak Said ini pembimbing saya, pembimbing satu untuk skripsi saya. Saya mengambil masalah hukum humaniter, perlindungan korban perang dalam sistem Hankam Rata. Ya. Pada itu beliau pembimbing, dekan saat itu dekan 1 dan ketua jurusan hukum internasional. Ketika saya selesai, saya langsung menjadi asisten beliau di 3 perguruan tinggi. Saat menjadi asisten, ini Pak, ini harus bikin soal ini mau ujian. Oh, Anda aja bikin soal. Jadi saya yang bikin soal. Setelah selesai bikin soal, selesai orang kerja, ini Pak, hasil pekerjaannya anak-anak mahasiswa. Oh, Anda aja yang berikan penilaian. Jadi semua pekerjaannya dilakukan oleh Anda ya Pak Hamdan. Jadi bagi saya ini luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika beliau suruh saya ke Jakarta, saya ini sudah ada di Jakarta, beliau datang belakangan. Dia cari tempat tinggal saya. Dia temu saya di rumah susun Tanah Abang. Dan ayo kita jalan. Kemana? Ayo kita jalan saja. Jalan diantarkan saya di kantor Kaligis. OC Kaligis. OC Kaligis. Diperkenalkan situ untuk kerja. Hari itu juga saya diminta untuk kerja di kantor Kaligis. Jadi yang mendapatkan pekerjaan pertama sebagai lawyer itu dosen pembimbing Pak Said ini ya? Pak Said. Pak Said, luar biasa. Jadi saya tidak pernah menggunakan ijazah dengan cara melamar.
Jadi tidak melamar, langsung bawa sendiri dosennya. Pak Said, ingat tidak gaji pertama Pak Hamdan? Kan Anda yang membawakan langsung pekerjaannya. Iya, kalau saya tidak salah itu 150.000 per bulan. Oh, betul ingat ini. Iya, kalau saya tidak salah ingat itu. 150.000 per bulan. Kok gaji pengacara tahun 90 itu ya? Atau waktu itu belum menjadi pengacara? 87 asisten. Oh, iya. 150.000 per bulan. Betul. Ketika dulu ya. Kalau gitu saya mau tanya, kalau sekarang? Harus jujur. Dulu 150.000 ketua Mahkamah Konstitusi, sekarang? Sekarang ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Kepres terakhir. Bukan Kepres, peraturan pemerintah terakhir 100 sekian begitu. 100 sekian juta. 100 sekian. Karena bebannya juga luar biasa. Yeah. Dan supaya tidak tergoda oleh yang lain-lain. Iya, betul. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa, di balik pilar konstitusi, kembali sesaat lagi.